Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sedang menjadi pembelajar yang aktif dan sedang mencoba untuk meningkatkan potensi diri di masa pandemi ini, sekarang kita akan masuk kepada pembuatan kuesioner. Pembuatan kuesioner ini sekarang sedang banyak digunakan karena kita tidak dapat turun ke lapangan secara langsung bagi yang ingin melakukan penelitian ataupun bagi teman-teman yang ingin melakukan pencacahan dan evaluasi mengenai suatu kegiatan dalam pertemuan tatap muka. Pembuatan kuesioner ini merupakan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu kelompok 4, dengan anggota Arneliwati, Fatia Juwita Hanum, dan Ulia Uti Basri. Dosen pembimbing kami adalah Dr. Ahmad Syarifuddin, Master Teknik. Nah, kita mulai proses pembuatan kuesioner yang menggunakan Google Form. Pertama, kita masuk dulu ke Google Form untuk mendapatkan akses membuat formulirnya dengan masuk ke https docs Google Form dan login ke akun Google pengguna. Kalau saya lebih menggunakan login ke akun Google pengguna sehingga kita bisa langsung terkoneksi. Nah, setelah kita masuk ke sana, maka kita akan menemukan form yang masih kosong dan kita kemudian bisa menambahkan. Nah, setelah kita menambahkan, maka ketikkan judul di kolom title atau judul seperti yang terlihat di sini. Dan setelah kita mengetikkan judulnya, penjelasan tentang apa yang kita lakukan untuk kuesioner ini, tujuannya untuk apa, dan bagaimana bisa menjamin kerahasiaan dari kuesioner yang kita lakukan, karena itu merupakan salah satu syarat yang harus kita berikan kalau berkaitan dengan identitas pribadi dari pengguna, dari partisipan. Kemudian letakkan kursor di bagian atas semua form setelah kita membuat judul file, maka judul dari file ini akan berubah dengan sendirinya dan file ini akan langsung tersimpan ke dalam Google Drive. Nah, selanjutnya setelah kita menyelesaikan membuat judul dan membuat penjelasan atau kata pengantar mengenai kuesioner yang kita akan buat ini, akan kita sebarkan, maka kita dapat memulai untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Banyak yang bisa dilakukan, salah satunya adalah melakukan screening untuk melihat siapa yang bisa mengisi survei ini. Atau melakukan screening untuk menyaring siapa yang akan kita dahulukan di dalam menganalisis hasil yang nanti kita dapatkan. Seperti di sini dibuatkan screening apakah Anda berdomisili di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun nanti ada partisipan yang menjawab tidak, dia tetap akan bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sementara apabila kita hanya menginginkan yang berdomisili di Sumatera Barat saja mengisi, maka kita bisa melakukan perubahan di dalam setting kuesioner ini nantinya. Nah, untuk pertanyaan seperti ini, kita menggunakan pilihan multiple choice yang bisa dijawab dengan ya dan tidak. Atau kita bisa menambahkan lagi opsi yang lain seperti ragu-ragu atau mungkin. Nah, setelah itu, untuk memastikan bahwa partisipan akan mengisi kuesioner ini, maka kita klik bagian required, sehingga nanti dia berubah menjadi warna ungu. Dan apabila setelah ini kita ingin partisipan masuk ke dalam pertanyaan yang kita inginkan atau ke dalam seksi berikutnya, maka kita klik bagian ini yang membuat section atau accession. Nah, setelah itu nanti akan keluar tulisan section 2 of 5 apabila memang kita mempunyai halaman yang banyak. Jadi kalau pertama kali kita membuat, maka hanya akan keluar section 2. Selanjutnya, setelah kita masuk ke dalam data pribadi pada seksi yang kedua, nah pada data kedua itu maka kita bisa menambahkan deskripsinya untuk membuat partisipan mengerti apa kegunaan data pribadinya dan untuk apa data pribadi ini diberikan. Kalau memang itu dirasa tidak perlu untuk menjelaskan, maka kita tidak perlu membuat deskripsi. Nah, di sini data pribadi yang dimasukkan adalah nomor induk kependudukan. Nah, nomor induk kependudukan ini perlu dibuatkan deskripsinya, untuk apa dibuatkan atau bagaimana cara mengisinya sehingga nanti jelas
pengisian yang dilakukan oleh partisipan. Dan di sini dipilih adalah short answer karena inilah jawaban pertanyaan yang berupa jawaban pendek. Dan untuk itu kemudian kita validasi responsnya. Apabila responsnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka biasanya akan keluar pop-up sebuah pengingat mengatakan bahwa jawaban Anda salah. Nah, kita juga bisa di sini menampilkan error text-nya seperti apa. Nah, untuk nomor induk kependidikan ini, validasi yang kita inginkan adalah number. Nanti bisa lebih diperdalam lagi mengenai angka seperti apa yang kita inginkan, tapi untuk sementara cukup sampai di sini. Kita akan masuk ke dalam yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ada lagi pilihan yang dapat kita gunakan, yaitu di sini adalah menu drop down. Dan di fitur drop down ini biasa kita gunakan untuk pertanyaan di mana pilihannya banyak, dan apabila kita tidak melakukan drop down, maka dia akan memakan terlalu banyak tempat dan akan menyulitkan atau membuat partisipan tidak merasa nyaman ketika melihatnya. Nah, tampilan di web biasanya akan menjadi seperti ini. Di sini akan terlihat tampilannya choose, tidak seperti yang di sebelah kiri. Dia akan terlihat tulisannya choose, dan ketika partisipan mengklik bagian tersebut, maka dia akan jatuh ke bawah sehingga dikatakan sebagai drop down, dan terlihatlah pilihan-pilihan nanti yang bisa dipilih oleh partisipan. Nah, untuk selanjutnya di bawah, ini adalah text box. Nah, pilihan text box ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang jawabannya bersifat multiple atau multiple answers. Nah, misal di sini adalah bicara mengenai ancaman bencana di wilayah Anda. Dibuatkan di sini deskripsinya, silahkan centang semua yang memenuhi, hanya untuk wilayah Anda. Artinya, jangan sampai nanti partisipan kemudian membuatkan ancaman bencana untuk satu wilayah yang besar, sementara itu bukan merupakan wilayah kediaman dia. Nah, dari sini nanti partisipan bisa memilih 1, 2, apakah gempa bumi juga masuk di sana, tsunami, atau gempa bumi berpotensi sama tsunami, maka mereka dapat mengisi semuanya, atau mereka hanya mengisi beberapa dari yang memenuhi seperti yang kita minta. Oke, nah di sini adalah pertanyaan atau pilihan multiple choice script yang ini digunakan untuk pertanyaan dengan kriteria skala Likert. Artinya itu ada penilaian dari 1 sampai 5 yang kemudian kita bahasakan. Misal di dalam sini kolomnya dibunyikan adalah selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Apabila kita ingin menggunakan skala 1 sampai 5, maka biasanya kita akan bunyikan seperti 1 untuk selalu dan ke arah 5 untuk menjadi tidak pernah. Pada kuesioner ini biasa digunakan untuk menilai atau mendapatkan informasi tentang tindakan ataupun perilaku. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa ini termasuk pertanyaan yang wajib dijawab oleh partisipan. Terlihat dengan adanya require a response in each row, artinya bahwa setiap row, setiap pertanyaan dari item 1, 2, 3, dan 4, 5 membutuhkan satu jawaban. Nah, setelah kita menyelesaikan semua kuesionernya, sekarang kita akan membuat link pendek untuk menyebarkan kuesioner, sehingga akan lebih mudah diingat. Nah, bagi yang belum pernah masuk ke dalam bit.ly.com, maka silakan masuk dulu ke bit.ly.com, kemudian di sana akan dituntun untuk masuk dan meng-create akun baru. Dan seperti yang tadi juga kita bisa memulai dari Google account. Nah, bisa masuk ke dalam akun Google yang kita sudah punya, dan kita akan terkoneksi dengan itu. Nah, setelah itu nanti akan muncul tulisan seperti ini, tampilan di web kita akan terlihat bahwa create your first link, kemudian dari situ kita akan mulai mengcopy dan bekerja untuk memendekkan link dari kuesioner yang kita tadi sudah buat. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita buka dulu laman kuesioner yang tadi. Nah, tadi kan kita masih bekerja ya, masih terbuka, maka kita kembali lagi ke sana, sehingga nanti kita akan memilih bagian klik icon yang dari send. Jadi dari pertanyaan kita tadi akan ada di atasnya klik icon send, yang di sini mungkin terlihatnya lebih gelap. Di sini ada tulisannya send, dan kemudian dari sini akan muncul tulisan send form. Send form kemudian kita lakukan dengan memilih bagian yang seperti rantai ini yang akan membawa kita ke dalam
tampilan serupa ini, link atau tautannya akan keluar. Bisa kita lihat di sini bahwa link yang ada di sini adalah link yang panjang. Nah, di Google Form mereka menyediakan fasilitas atau fitur shorten URL. Artinya URL-nya nanti akan dipendekkan, alamat dari kuesioner kita ini akan kita pendekkan, dan bagi teman-teman yang ingin langsung mengcopy dari link yang panjang tersebut, itu silakan, atau URL yang panjang tersebut silakan. Tapi kalau ingin memendekkannya, maka diklik dulu shorten URL. Selanjutnya, klik copy. Setelah di copy, maka kita akan kembali ke bit.ly.com tadi yang kita sudah masuk ke sana. Nah, di sini akan kita paste yang long URL yang sudah diperpendek tadi, yang sudah kita copy, kemudian biarkan sesaat, tidak harus dipencet yang create-nya, dia akan berubah langsung menjadi URL yang pendek. Jadi dia akan menjadi short. Nah, di bagian short, itu ada setengah bagiannya nanti seperti yang kita lihat di sini. Dan ini bisa, di bagian sini sudah dilakukan perubahan yang diganti dengan nama backhalf yang kita. Di sini ada customize backhalf. Sebelumnya, jangan lupa untuk mengganti title dulu. Di dalam title atau judulnya adalah sesuatu yang kita ingin ketika partisipan melihat link itu sebelum mereka memutuskan untuk mengikutinya, mereka mengetahui apa judul dari kuesioner yang kita tawarkan atau yang kita minta mereka untuk mengisinya. Nah, di Customize Backhalf, maka terlihat di situ kami menuliskan evakuasi bencana pandemi, karena di dalamnya kami bertanya atau ingin mengetahui pemahaman dan persepsi dari masyarakat tentang melakukan evakuasi di masa pandemi. Nah, di sini sudah kita lakukan save, dan setelah di-save maka dia siap untuk di-copy, dan setelah di-copy maka dia akan menjadi seperti ini tampilannya, https bit.ly evakuasi bencana pandemi, dan siap untuk disebarkan. Demikianlah tutorial kali ini untuk membuat kuesioner menggunakan Google Form, sekaligus juga untuk membuat link pendeknya menggunakan bit.ly. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, dan tetap semangat, tetap produktif. Insya Allah pandemi akan berlalu, tapi kita akan tetap mampu melakukan percepatan diri. Barakallahu fikum, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.